Kita yakin setiap saat kita diurus oleh Allah, diciptakan dengan sempurna, diberi nikmat iman, diberi rizki yang tiada terputus, ditutupi aib-aib kita, dosa dan maksiat. Ujian-ujian semua ini sudah diatur Allah justru untuk kebaikan bagi kita. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Baik, terima kasih ya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Nira Bagus. Ibu Nira bisa langsung sharing videonya untuk bertanya langsung. Dipersilakan. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan nomor 2 tadi, kita habis nomor 1 siap, nomor 2 ridho dengan apa yang terjadi. Ya. Bagaimana hubungan persepsi dengan kadar tinggi rendahnya keridoan kita waktu menerima kejadian itu, dan sejauh mana persepsi kita itu dapat berubah. Kalau saya mengacu pada pengalaman hidup, maka saya merasakan sekali bagaimana saya waktu kelas 6 SD, kelas 1 SMA, belum menikah punya anak, sudah nyaris punya cucu, itu berubah persepsi saya. Jadi pertanyaan saya terkait dengan nomor 2 itu, Ustadz. Terima kasih. Ini dari mana Bu? Dari Toronto, Pak. Insya Allah mulai sudah subuh di sini. Kebalikan dengan baru sahur ya. Iya. Hari apa sekarang? Hari apa? Senin ya? Hari Minggu. Oh, hari Minggu. Oh, duluan Indonesia berarti ya harinya ya? Iya, Pak. Iya, Ustadz. Beda 11 jam. Matahari. Baik, Toronto sudah membaik keadaannya bagaimana? Alhamdulillah membaik, kami di rumah, tapi rasanya malah justru bersyukur sekali dengan keadaan yang sekarang. Keluarga menjadi semakin kompak, setiap hari kami bisa saling lebih mengenal satu sama lain, lebih dalam, bisa saling mendengar. Jadi saya merasa sekali bahwa ini juga barokah dan akan keluar sebagai pemenang kita semua. Insya Allah. Nah, itu buah dari ridho kepada takdir. Jadi begini Bu, alhamdulillah, terima kasih ya. Jadi ridho terhadap takdir itu tergantung tingkat keimanan kita. Makin yakin Allah Maha Baik, tidak pernah berbuat buruk sama sekali kepada kita sepanjang hidup ini, pasti ujian ini pun baik. Kapan Allah berbuat jelek kepada kita? Tidak pernah. Yang jelek itu kita zolamtun nafsi, berbuat buruk kepada diri kita sendiri. Kita yakin setiap saat kita diurus oleh Allah, diciptakan dengan sempurna, diberi nikmat iman, diberi rizki yang tiada terputus, ditutupi aib-aib kita, dosa dan maksiat. Ujian-ujian semua ini sudah diatur Allah justru untuk kebaikan bagi kita. Maka harus selalu berbaik sangka, kapan Allah berbuat jelek kepada kita. Makanya orang-orang yang bisa berbaik sangka kepada Allah itu diawali dengan senangnya mengingat kebaikan Allah kepada dirinya. Kalau kita sering ingat kebaikan Allah, sudah kita akan ridho. Dan kita ini milik Allah. Sesuka Allah saja melakukan apapun untuk hamba-hambanya. Dan pasti baik. Karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Allah Maha Adil. Tidak pernah berbuat zalim kepada siapapun. Jadi kalau kita menderita, hati kita tuh pasti karena kita yang berburuk sangka kepada Allah, tidak ridho kepada ketentuan Allah, merasa diri kita lebih benar, lebih tahu, lebih hebat, lebih berbuat. Nah, itulah yang membuat kita tersiksa. Pikiran kita yang tidak nerima dan tidak merubah apapun, kecuali merubah kita semakin menderita, tidak disukai Allah. Itulah harus dilatih ridho ya. Enak kalau ridho, terima aja. Nasi jadi bubur, kayak sekarang wabah begini ya, nikmati saja. Nggak ada komplain sama sekali dengan seperti ini. Malah bisa dinikmati, berkumpul, bisa belajar, bisa malah dakwah ke seluruh dunia tanpa harus keluar dari ruangan ini. Iya. Betul sekali. Iya. Ada rasa camaraderie juga dengan seluruh dunia. Jadi seperti ada kemanusiaan yang
sama rata sama rasa dengan seluruh dunia ketimbang tanpa terjadi yang sekarang ini. Jadi kayaknya ini sebuah pengalaman di dalam lifetime saya. Ini tuh lebih bagus, Bu. Jadi ya, ujian kepahitan itu lebih bagus daripada ujian kelapangan. Karena dalam kepahitan itu orang kecenderungannya adalah mendekat kepada Allah. Dan mendekat kepada Allah lah di sana adanya kebahagiaan. Gitu ya. Nah, sedangkan kalau kelapangan itu ujian yang sangat membuat kita lalai dari Allah. Sibuk sana sini, ibadah ala kadarnya, segala diurus sampai ke Allahnya sisa. Capek hati itu dengan kelapangan tuh sebetulnya aslinya kita tidak dapat kebahagiaan yang asli. Iya. Jadi krisis ini bisa membuat kita fokus ya Ustadz ya. Waduh, berkah sekali ini. Iya. Saya sih bukan mensyukuri wabah ya, tetapi saya mensyukuri hikmah di balik wabah ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, wabahnya sih ingin cepat berakhir, tetapi pasti. Hikmahnya hikmahnya dipetik. Ya. Terima kasih Baik. Pak. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Baik.